Oke, hari ini kita akan belajar materi pertama untuk pelajaran matematika setelah PTS ya. Nah, ini pertemuan pertama. Sudah setelah PTS ini adalah materi matematika pertama, yaitu babnya tentang pengolahan data. Kalian bisa sambil membuka materi yang ada di buku, yaitu pengolahan data ada di halaman 111. Oke, ada di halaman 111. Meskipun nanti Ustadz menampilkan PPT, kalian juga bisa memperhatikan buku yang ada di ESPS-nya. Oke. Nah, untuk materi pengolahan data ini banyak ya materinya. Ada beberapa submateri yang nantinya harus kalian pelajari. Nah, apa sih Ustadz manfaat dari belajar pengolahan data? Ya, ini gunanya untuk apa? Fungsinya untuk apa gitu. Nah, kalian seringkali melihat secara tidak langsung, kalian sebelumnya pastinya sudah pernah melihat data-data yang ada di sekitar kalian. Misalkan ketika kalian saat masih balita, orang tua kalian kan bawa catatan tentang perkembangan tumbuh kembang kalian. Biasanya berat badannya berapa, tinggi badannya berapa gitu ya. Nah, itu merupakan data ya. Terus ketika kalian sekolah, kemudian di situ ada data terkait hasil belajarmu. Nah, itu juga merupakan data. Yaitu apa? Berupa apa? Rapot. Nah, berupa rapot. Nah, itu merupakan data. Nah, manfaat kita belajar nantinya harapannya kalian nanti bisa membaca data, minimal bisa membaca data. Ya, karena di situ pasti ada informasi-informasi yang tentunya bisa kalian manfaatkan. Nah, kemudian di samping itu kalian nantinya diharapkan juga bisa menyajikan sebuah data. Nah, ketika nanti sudah SMP, SMA, atau bahkan sudah kuliah, pasti kalian akan selalu berhubungan dengan data. Ya. Ketika akan bahkan orang berdagang pun, mungkin orang tuanya yang sudah berdagang pasti punya catatan ya, barang yang ada tersedia berapa, barang yang terjual hari ini berapa, kemudian keuntungan hari ini berapa, itu juga bisa kalian manfaatkan materi terkait data ini nantinya. Oke. Nah, ini kalian sudah melihat share screen-nya Ustadz? Belum. Masih pengolahan data. Ya, Masih maksudnya pengolahan data. Nah, ya bisa melihat ya share screen-nya pengolahan data. Ya. Nah, oke. Baik, harapannya nanti materi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, nah sekarang materi-materi apa yang ada di dalamnya? Coba kita perhatikan. Sebelumnya apa itu data? Bisa menyampaikan pendapatnya, pengertian data sendiri itu apa sih Ustadz? Ada yang bisa? Ada yang bisa menyampaikan? Silahkan. Oke, kemarin
kalian sudah belajar sama Ustadz terkait materi bahasa Indonesia itu kan ada eksplanasi berdasarkan fakta. Nah, fakta-fakta pada teks eksplanasi bisa kita dapatkan dari sebuah data. Nah, ini data itu berarti apa? Ada yang tahu? Data. Nah, ini dia bisa di keterangan yang adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Iya, salah ya, ini berdasarkan fakta sih. Nah, jadi dalam sebuah data itu tidak boleh bujuk ya, atau tidak boleh bodong gitu ya. Jadi harus benar-benar data yang kita ambil itu, keterangan yang kita peroleh itu adalah sebuah fakta. Sebentar, mohon maaf, mikrofonnya bisa dimatikan, Mas. Ya. Ini Ustaz terganggu dengan suara burung ini. Mohon maaf, siapa ya ini ya, mikrofonnya bisa dimatikan. Kalau ya wes, kalau nggak terdengar, nggak dengar Ustadz, berarti Ustadz bisukan semua dulu ya. Nanti Ustadz nyalakan. Oke. Baik, alhamdulillah. Nah, mungkin kok apa mau ya? Nah, mungkin ini adalah hal yang harus kita lakukan ketika mencari atau memperoleh data, yaitu data itu harus benar-benar fakta. Ya, tuh. Nah, kemudian apa saja yang akan kita pelajari pada materi data ini? Yang pertama, kita harus bisa bagaimana sebelum data itu bisa kita dapatkan, kita peroleh. Nah, tentunya yang kita lakukan pertama adalah harus mengumpulkan data. Oke, harus mengumpulkan data. Nah, oke, sudah. Misalkan kalian ingin kalau di di sekolah itu kan ustadzah mencatat nilai-nilaimu. Ketika setelah ulangan kemudian ustadzah merekap menilai hasil ulangan kalian. Nah, itu adalah salah satu proses mengumpulkan data. Nah, itu ya. Kemudian bisa jadi ketika orang yang di posyandu itu tadi saya contohkan menimbang berat badan dan tinggi badan, ya itu juga cara memperoleh data. Atau bisa dengan cara apa yang biasanya kalian tahu, itu ada orang bagi-bagi kertas kemudian disuruh ngisi Ustadz. Nah, disuruh mengisi. Nah, itu berarti salah satu cara mereka mengumpulkan data. Nah, oke ya. Kedua, kalian harus bisa membaca data. Data yang sudah kalian kumpulkan tentunya harus kalian baca lagi, harus kalian teliti lagi. Benar nggak data yang aku kumpulkan, yang saya kumpulkan itu sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi kalian harus bisa membacanya. Kemudian nanti kalau sudah oke datanya, nah ketika kalian ingin menginformasikan, menyampaikan ke yang lain, nah itu istilahnya adalah menyajikan data. Jadi ketika ingin menginformasikan data, kalian harus bisa
menyajikan data itu bagaimana bisa dibaca oleh seseorang, oleh orang yang membutuhkan data kita. Nah, itu juga akan kita pelajari bagaimana menyajikan data. Terus yang terakhir, bagaimana data yang kita peroleh atau data yang kita tampilkan itu bisa kalian harus bisa menafsirkan data. Nah, menafsirkan itu apa? Menerjemahkan. Oh, ini maksudnya apa sih? Tanda naik turun ini maksudnya apa? Harus tahu, harus bisa menafsirkan. Nah, 4 materi ini yang akan kita pelajari nantinya. Oke. Kemudian kita lanjut ke tahap pertama. Tahap pertama pengolahan data yaitu mengumpulkan data. Oke. Kita akan mulai dengan tahap mengumpulkan data. Ada yang tahu bagaimana cara mengumpulkan data itu? Oke. Membuat daftar. Ya, oke. Kalau di halaman 112 itu kan sudah ada ya, bagaimana caranya yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan data, yaitu dengan mencatat langsung. Ya. Bisa secara langsung atau tidak langsung. Bisa secara langsung, mencatat langsung, bisa dengan cara tidak langsung. Ya. Suaranya ini Mas bisa dimatikan mikrofonnya. Oke, terima kasih. Nah, contohnya apa? Cara yang dilakukan baik langsung, secara langsung maupun secara tidak langsung ketika mengumpulkan data. Yang pertama dengan cara mencatat pencatatan langsung. Berarti ini secara langsung ya. Nah, ini contohnya seringkali kita lihat di Posyandu mungkin atau pernah mengalaminya pastinya, mungkin kalian ingat apa enggak. Ini adalah cara mengumpulkan data dengan pencatatan langsung. Ya, ini KMS ya, kartu menuju sehat biasanya. Kalau di sekolah itu juga ada juga. Ini biasanya yang ada di Posyandu seperti ini. Kalau di sekolah biasanya Ustadz kalian disuruh ke UKS timbang badan sama tinggi badan. Nah, itu pengumpulannya dikatakan sebagai pencatatan secara langsung. Oke. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Kira-kira kalau wawancara ini mengumpulkan datanya secara langsung atau tidak? Ada yang bisa ngasih pendapat menurut kalian? Iya, secara langsung. Kalau namanya orang wawancara itu kan ya harus bertemu ya, harus janjian, harus bertatap muka. Nah, apalagi itu orang lain ya. Jadi kita bagaimana harus ada tata cara, adab, sopan santunnya. Ketika kita membutuhkan data, tentunya kan harus kita datang ke orang tersebut ketika mau wawancara. Ya. Nggak bisa terus kalian itu misalkan ada tugas, biasanya dulu itu pramuka ya, disuruh wawancara ke ketua RT, ke ketua RW atau tokoh yang lain di rumah, di lingkungan kampung kalian. Nah, tentunya kan kalian harus datang. Nggak bisa, nggak pernah ketemu terus tiba-tiba telepon, halo Pak RT, assalamualaikum. Nah, itu namanya nggak sopan. Jadi tentunya wawancara ini dilakukan secara langsung. Oke, bisa kita
mengumpulkan data dengan cara ini. Insya Allah kalian sudah pernah mengalami hal ini ya untuk wawancara. Selanjutnya, pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara penelitian. Oh ini Ustadz, sekarang lagi ada virus ya COVID-19, belum ada obatnya ini ya, belum ada obatnya. Nah, pada saat itu ketika lagi booming atau lagi pandemi virus ini, semua orang mencari obatnya apa gitu ya. Ada yang melalui penelitian dari bahan alam, misalkan rempah-rempah ya, istilahnya herbal kan. Nah, ini mungkin pakai bahan ini, pakai kunyit, pakai jahe, mungkin pakai serai. Nah, itu adalah salah satu cara mengumpulkan data dengan cara penelitian. Sesuai nggak kandungan zatnya ini, cocok nggak untuk menyembuhkan orang yang terkena COVID? Nah, pasti membutuhkan penelitian. Begitu juga ketika orang ingin membuat obat virus COVID ini dengan menggunakan bahan kimia. Kira-kira bahan kimia apa yang cocok? Nah, pastinya dilakukan melalui penelitian. Nah, kemudian sekarang sudah ada vaksin. Adanya vaksin itu yang bisa sampai disuntikan itu adalah salah satu hasil dari sebuah penelitian. Nah, hasil dari sebuah penelitian ini adalah termasuk data ya yang sudah dikumpulkan karena berupa fakta-fakta. Jadi berdasarkan analisis penelitian tadi, pastinya berdasarkan fakta. Loh, Ustadz, kalau wawancara itu dikatakan berdasarkan fakta atau tidak? Iya, karena di situ ada sumber yang jelas. Ya, ada sumber yang jelas. Menurut Bapak RT gitu kan. Nah, itu adalah sudah dikatakan sebagai bahwa data itu adalah berdasarkan fakta. Ya, itu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Kalau penelitian ini mengumpulkan datanya secara langsung atau tidak? Menurut kalian bagaimana? Secara langsung. Oke, secara langsung. Ya, karena terlibat langsung ya, data itu ada di depan mata dan bisa kita lihat buktinya langsung. Nah, oke, kita lanjutkan cara pengumpulan data yang keempat, yaitu dengan cara menyebarkan angket atau menyebarkan kuesioner. Nah, ini pernah kalian mendapatkan ini? Pernah kalian disuruh mengisi angket atau kuesioner? Kayaknya pernah ya. Apalagi yang dulu pernah murokib, pernah disuruh ngisi data sekolah banyak ya. Nah, itu adalah angket atau kuesioner. Atau kapan hari waktu awal pandemi itu kan ada pendataan siapa yang kesulitan mengikuti pembelajaran daring di data. Punya laptop apa enggak, punya HP apa enggak, berapa laptopnya, kan gitu ya. Nah, itu termasuk cara mengumpulkan data dengan angket atau kuesioner. Nah, ini kalau selama ini kita lihat kuesionernya berupa online ya, tinggal klik link formnya, terus kita isi, kita kirim. Nah, ini bisa dikatakan sebagai apa? Cara pengumpulan data yang seperti apa? Langsung atau tidak langsung? Ya, ada yang bisa memberi pendapat kuesioner ini cara mengumpulkan secara langsung atau tidak? Tidak langsung. Iya, tidak langsung karena tidak ada proses pertemuan langsung dengan sumbernya ya. Nah, mungkin ini pakai online. Terus kadang itu ada orang nitip, ini temanku titip butuh data buat penelitian ujian skripsinya. Kalau sudah kuliah kan ada skripsi gitu ya. Ini temanku nitip kuesioner minta tolong diisikan juga. Nah, itu
dikatakan cara pengumpulannya tidak langsung. Oke. Sudah? Nah, itu adalah 4 cara yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data. Nah, bisa kalian lakukan nantinya mungkin jika membutuhkan sebuah data, cara-cara pengumpulan itu bisa kalian lakukan. Mana yang efektif, mana yang harus sebenarnya ini sopan atau tidak gitu ya. Ketika kita membutuhkan data ke tokoh masyarakat itu kan ini yang cocok ini apa ya? Tak kasih kuesioner saja atau wawancara. Nah, itu harus juga diperhatikan. Tentunya kita harus apa? Mendahulukan apa ya? Adab ya, sopan santunnya terlebih dahulu ketika mencari mengumpulkan data. Karena yang butuhkan kalian, yang butuhkan kita. Tentunya kita harus menghargai sumber datanya jika berupa orang gitu ya. Nah, mungkin yang belum tahu apa itu kuesioner, ini bisa dibaca ya, teknik pengumpulan data melalui formulir atau angket istilahnya, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang. Jadi kuesioner itu alatnya, alat untuk mendapatkan data. Oke. Sudah? Baik, ada yang ditanyakan terkait pengumpulan data? Sebelum Ustadz lanjutkan ke... Tidak ada ya, jadi mudah ini. Alhamdulillah Ustadz, akhirnya materi matematikanya tidak berhitung-hitung gitu ya. Oh, jangan salah, nanti di belakang adalah. Oke, sekarang kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan dengan tahap membaca data yang sudah kita kumpulkan. Ini maksudnya membaca data yang sudah kita kumpulkan ya. Nah, bagaimana tadi kan ada cara pencatatan langsung. Tentunya kan belum rapi ya, data yang kalian tulis. Terkadang wawancara kan keburu ini Ustadz, keburu orangnya menjelaskannya panjang, jadi coret-coret gitu. Kadang itu masih di rekaman gitu ya, masih di rekaman HP Ustadz. Tentunya kalian biar mudah data yang sudah kalian kumpulkan terus biar mudah dibaca, tentunya harus dibuat atau disajikan dalam bentuk apa ya ketika kita kumpulkan gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Nah, itu. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita sudah memperoleh data? Nah, yaitu kita harus menyajikannya, mengemasnya agar data itu bisa kita dapat atau bisa kita baca dan bisa kita pahami. Tentunya, oh tadi aku sudah wawancara, dibuat, dimasukkan ke dalam sebuah daftar. Daftar wawancara, direkap. Aku tadi tanya apa ya? Pertanyaanku ini jawaban orangnya apa ya? Pertanyaanku ini jawabannya orangnya apa ya? Di daftar, dibuat daftar dulu. Biar kita bisa memahami data yang kita kumpulkan. Bisa jadi kita buatkan, sediakan tabel. Ini bisa kita sediakan tabel. Ketika kita mencatat tinggi badan atau berat badan anak, kita harus siap tabel. Biar mudah. Si A, siapa Aufa? Oh, berat badannya 40 kilo. Terus misalkan Rafa, berat badannya 45. Misalkan terus Hafid, berat badannya 60 kilo. Gitu. Misalkan ya, dicatat dalam sebuah tabel. Oke. Kemudian data yang kita kumpulkan tadi bisa kita sajikan atau bisa kita siapkan dalam sebuah diagram. Nah,
diagram itu seperti bagan ya, gambar bisa berupa gambar atau diagram ini bisa berupa apa tadi ya? Sajiannya berupa daftar, bisa berupa gambar itu loh. Ada sebuah garis horizontal dan vertikal itu ya. Nanti kita juga pelajari terkait daftar, terkait diagram. Ada diagram batang, diagram balok, ada juga diagram lingkaran. Oke. Kayak seperti apa sih Ustadz? Contohnya, nah ini sudah Ustadz tampilkan. Nah, jika data yang sudah kita kumpulkan itu berupa data yang sudah kita kumpulkan tadi bisa kita buat bentuk daftar. Daftar tinggi badan siswa kelas 5. Ini mungkin kurang lengkap ya, tidak ada namanya. Seperti ini. Ini Ustadz masukkan pencatatan langsung tadi itu ya, pencatatan langsung. Ya. Atau daftar dikasih nama, tinggi badan gitu boleh. Ini kebetulan nggak ada namanya. Kemudian yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua, sajian bentuk tabel. Kayak apa tabel ini ya? Ini sudah ya. Sajian dalam bentuk tabel. Contoh ini bidang kegemaran olahraga siswa. Nah, ada sepak bola, bola voli, dan seterusnya. Ini bentuk tabel. Nah, tentunya kolom-kolom yang kita buat ini adalah sesuai data yang kita butuhkan. Kolom yang kita buat tentunya harus sesuai dengan data yang kita butuhkan. Datanya ingin mengumpulkan tentang kegemaran olahraga siswa. Oh, berarti di sini harus dikasih tabel atau kolom kegemaran atau olahraga siswa. Kemudian diisi banyak siswanya juga. Berapa banyak orang yang suka sepak bola? Berapa banyak anak yang suka bola voli? Oh, berarti aku harus menambahkan kolom banyak siswa yang menyukai kegemaran. Nah, jadi intinya ketika kalian membuat bentuk tabel, data dalam bentuk tabel, kalian harus menyesuaikan kolom-kolom ini dengan data yang kita butuhkan. Oke. Kemudian yang selanjutnya bentuk diagram. Nah, bentuk diagram ini bisa kita kalian lihat halaman 117. Ini Ustadz PPT-nya sudah sampai sini, ini belum selesai ternyata ya. Mungkin langsung aja ke buku ESPS-nya bisa kalian lihat. Ya. Itu ada contoh-contoh diagram. Nah, tadi diagram itu bisa berupa gambar ya atau berupa batang atau bisa berupa garis. Nah, di halaman 117 bisa dibuka. Sudah semua halaman 117 dibuka. Nah, oke, yang pertama di situ diagram gambar. Ini biasanya kalian temui pada saat kelas 1 atau kelas 2. Nah, jadi kolom jumlah kan di situ ada kolom nama siswa yang pertama itu ya. Data tentang buku cerita yang dimiliki siswa. Itu ada kolom nama siswa dan kolom jumlah buku. Nah, ini karena diagram gambar, jumlah bukunya disajikan dalam bentuk
gambar. Kalau kalian ingat dulu kelas 1, oh iya ya dulu aku penjumlahan itu pelajaran penjumlahan itu disajikan gambar. Buah 5, ada gambar 5 buah apa namanya jeruk misalkan, ditambah 2 apel. Di situ disajikan 2 gambar apel. Nah, ini dikatakan sebagai diagram gambar. Oke. Kemudian yang selanjutnya halaman 118. Oke, 118 itu adalah contoh data disajikan dalam bentuk diagram batang. Oke. Sebentar ya, Ustadz mau browsing sebentar untuk menjelaskan biar lebih enak. Dicontoh diagram batang. Oke. Sebentar. Ustadz share screen. Yang mana ya tadi ya? Sebentar. Oke. Nah, ini adalah contoh diagram batang seperti ini. Mungkin kalian coba amati diagram batang yang mana ya. Nah, ini aja wis. Nah, ini. Yang ada merah, hijau, biru, kuning, coba diperhatikan. Nah, pada diagram batang, di sini ada 2 garis tegak dan Nggak ada gambarnya. apa, Le? Apa, Nduk? Katanya nggak ada gambarnya. Kok aku nggak ada gambarnya, Ustaz? Gambarnya share screen-nya Ustaz ada yang bisa. Ada. Ada. Oh ya, yang belum ada ditunggu saja, itu loading ya. Oke. Nah, ini sudah Ustadz kasih contoh diagram batang. Coba perhatikan di sini ada 2 garis tegak, 2 garis yaitu garis tegak dan garis lurus atau mendatar atau horizontal. Nah, ini wajib kalian buat ketika membuat apa namanya? Ketika membuat diagram batang, ya. Ketika membuat diagram batang, ini garis tegak atau vertikal dan garis horizontal ini harus kalian gambar. Kenapa? Karena setiap diagram itu pasti ada sebuah menghubungkan 2 variabel ya istilahnya kalau dalam matematika itu 2 variabel atau 2 objek ya, 2 variabel. Nah, di sini ada yang mendatar ini ada tahun. Ini harus ditulis
keterangan garis mendatarnya ini apa? Oh, keterangan mendatarnya ini tahun. Harus ditulis ini penjelasannya yaitu tahun. Kalau di halaman 118 itu garis mendatarnya itu ada kan? Itu ada keterangan apa? Di halaman 118 ya, di halaman 118 garis mendatarnya itu keterangannya apa, Le? Duk. Ya. Ya. Keterangannya apa? Di garis mendatar itu ada keterangan apa di halaman 118? Diagram tentang nilai ulangan matematika. Ada keterangan apa? Di bawahnya itu loh. Di bawah garis mendatar di halaman 118 itu kan ada diagram batang tentang nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nah, itu garis mendatarnya itu bawahnya itu keterangannya apa? Halo? Ada yang buka? Diagram batang tunggal, Pak Ustaz. Diagram batang halaman 118. Ya, itu ada diagram batang tentang nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nah, itu kan ada garis mendatar toh. Ada garis mendatar. Itu keterangannya apa garis mendatarnya? Nilai. Iya, keterangannya nilai. Oke, alhamdulillah akhirnya ada yang nyambung juga. Keterangannya nilai. Jadi seperti itu, ketika kalian sudah membuat dua garis tegak dan mendatar, kalian harus memberi keterangannya. Garis mendatarnya ini nilai kalau di halaman 118. Kalau di sini ini tahun ya, di share screen-nya Ustadz. Nah, ini tahun. Begitu juga dengan garis tegaknya. Garis tegaknya itu harus diberi keterangan. Kalau di buku 118 itu garis tegaknya keterangannya adalah banyak siswa. Kalau di share screen-nya Ustadz ini keterangannya adalah peserta lomba. Oke, jadi yang kedua kalian harus mencantumkan keterangan dua garis ini. Tegak ini apa, keterangan data tentang apa. Yang mendatar juga harus dikasih keterangan tentang apa gitu ya. Oke. Begitu juga dengan diagram garis. Diagram garis ada di halaman 119. Coba perhatikan. Di halaman 119 itu ada diagram berat badan Mita umur 5 bulan pertama. Ya. Oke, di situ sama Ustadz. Ya, di situ sama kalian bisa melihatnya ada dua garis tegak dan garis mendatar. Nah, ini adalah variabel yang keterangan yang nantinya mau disampaikan oleh diagram ini. Nah, di situ yang mendatar keterangannya adalah bulan. Bulan ke, berarti bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima. Ya, karena tadi judulnya berat badan Mita umur 5 bulan pertama. Berarti dari dia umur 1 bulan, umur 2 bulan, sampai umur 5 bulan. Keterangannya sudah ada bulan ke. Lalu yang tegak itu apa? Oh, ketegak ini keterangannya berat badan. Nah, sehingga ketika kalian menyajikan data, kemudian
lengkap keterangannya itu orang itu membacanya mudah. Orang melihat data itu gampang paham. Oh, ini bulan pertama berat badannya Mita sekian. Oh, ini bulan kedua berat badannya Mita ternyata 4 kilogram. Sehingga apa yang kita sajikan dalam diagram batang atau diagram garis itu bisa dibaca oleh seseorang. Oke, itu sama ya. Yang pertama antara bentuk diagram batang dan garisnya ada dua garis tegak dan mendatar dan disertai keterangan. Lalu di gambar diagram batang itu ya pastinya sesuai namanya karena dia batang, maka di sini harus gambarnya berupa batang seperti ini. Nah, kalau dia diagram garis, berarti dia datanya ini menghubungkan data-datanya ini dihubungkan dengan garis. Ya, ini tahun 2005 contoh yang di share screen-nya Ustadz bisa dilihat. Nah, ini dia nariknya seperti ini, shred, shred, shred. Nah, ini sesuai dengan data yang diperoleh. Ini kebetulan 2015 sampai 2019. Nah, ini antar data ini ditarik garis. Ini namanya diagram garis. Kalau batang, data ditunjukkan dengan gambar batang. Nah, seperti ini. Jadi kalau nanti ada tugas, silahkan membuat diagram batang. Nah, kalian harus tahu, oh batang tak. Berarti di situ datanya digambarkan dengan berupa batang-batang yang tegak seperti ini. Misalkan tugasnya adalah membuat diagram garis. Nah, berarti kalian harus bisa menyajikan datanya dengan cara masing-masing data yang sudah kalian peroleh ini ditarik garis, dihubungkan dengan garis, seret, 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 seret. Nah, nanti akan menggambar terbentuk gambar sebuah garis. Itu ya. Jadi bedanya pada bentuk gambarnya, batang dan garis. Untuk persamaannya masing-masing harus ada dua garis tegak dan lurus yang menunjukkan sebuah keterangan datanya atau variabel tadi Ustadz bilang. Oke, jangan lupa ini keterangannya tidak boleh lupa ya, tidak boleh nggak dicantumkan, nanti bingung. Misalkan kayak misalkan kayak diagram yang ditunjuk Ustadz yang sebelah kiri. Nah, ini berarti diagramnya kurang sempurna. Nah, kurang sempurna. Karena garis tegak lurusnya tidak ada keterangan sehingga orang membacanya bingung. Iki maksudnya apa? 5, 6, 7, 8, 9 iki maksudnya apa? Gak ngerti. Ini juga maksudnya apa kok 0, 1, 2? Nah, kalau sudah dikasih keterangan seperti ini, kita akan mudah membaca dan memahaminya. Lalu unsur yang terpenting juga adalah kalian harus memberi judul. Diagramnya ada judulnya kayak ini. Banyak siswa SD tunas tahun 2015 sampai 2019. Ya, tadi juga yang ada di halaman 118 dan di halaman 119 itu kan ada judulnya di atas. Ya toh, yang diagram batang itu ada judul nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Ya. Kalau yang ada di halaman 119 itu judulnya berat badan Mita umur 5 bulan pertama. Jadi mungkin bisa kalian catat, mungkin Ustadz share screen lagi. Enggak boleh
Mikrofonnya yang masih nyala dimatikan, Mbak, Mas. Oke, Ustadz mau menyimpulkan dari diagram batang dan dari 2 diagram tadi ya, diagram batang dan garis. Sebentar ini Ustadz mau tulis. Bentar ya, ini Ustadz menayangkan whiteboard, cuman loading. Ustadz akan menyimpulkan unsur-unsur yang harus ada ketika kita membuat diagram. Terutama di sini maksudnya Ustadz membuat diagram batang dan diagram garis. Ya, kok suwi ya? Kok gak muncul-muncul ini? Oke. Oke, karena agak lama lemot loadingnya, jadi mungkin nanti tadi kan Ustadz menyampaikan ada PPT ya, nanti Ustadz lengkapi saja di PPT, nanti Ustadz share di channel atau di grup WA. Mungkin Ustadz simpulkan saja, ini gak metu-metu bote. Ya, Ustadz simpulkan langsung saja bahwa unsur yang harus ada dalam ketika kita membuat diagram batang atau diagram garis, yang pertama harus ada judul. 15 menit. Harus ada judul. Kemudian harus ada 2 garis yaitu tegak dan garis garis mendatar. Kemudian garis tersebut harus dilengkapi dengan keterangan. Oke. Nah, untuk yang terakhir itu ada diagram lingkaran. Ya, yang terakhir ada diagram lingkaran halaman 120. Halaman 120. Ya, 120 itu diagram lingkaran. Ya. Hah? Ya Allah. Ayah ke sini. Cik lama. Iya. Lagi mandi. Belum selesai. Oke. Nah. Enggak. Enggak. Dimatikan Mas Radia mikrofonnya. Enggak. Oke. Yang terakhir, data bisa kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Ya. Halaman 120 itu sudah ada. Tetap kalau kita amati di situ harus ada judulnya. Iya. Harus ada judulnya. Kemudian nanti ini ada satuan ya untuk membagi potongan-potongannya itu bisa dengan satuan persen atau dengan berupa derajat. Ya, menentukan besar masing potongan itu bisa kita gunakan derajat atau persen. Nah, ini mungkin nanti akan dijelaskan ketika
ada materi penyajian data. Mungkin materi hari ini hanya menunjukkan bahwa data dalam pengolahan data yang pertama tadi kita lakukan pengumpulan, yang kedua ada penyajian. Itu saja. Untuk terkait bagaimana caranya Ustadz membuat diagram lingkaran, nanti ada materi pada penyajian data. Ya, materi pada penyajian data. Baik, itu saja yang materi hari ini. Masih 2 sub, nanti akan dilanjutkan dua materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak. Baik, kalau sudah tidak ada yang perlu tanyakan, kita tutup pembelajarannya karena waktunya juga sudah habis. Ustadz, Ustadz. Ya, boleh. Ada istirahat atau enggak, Ustadz? Ada. Mosok jadwale kate buyar sekolah kok jek takok jadwal istirahat. Habis ini kan Ustadz, apa? ada tugasnya tadi enggak, Ustadz? Tidak. Ya, untuk matematika belum ya. Kalian belum, masih ini materi pengenalan istilah-istilah saja tadi ya. Insya Allah minggu berikutnya baru ada pada penyajian dan apa tadi? Penyajian dan menafsirkan data nanti. Baik, kalau tidak ada Ustadz akhiri, tetap semangat belajarnya dan jangan lupa mengaji, sholat tidak boleh bolong. Sudah besar ya, ini sudah kelas 5 akhir ini, persiapan sudah balik. Jadi sholatnya diperhatikan, tidak boleh bolong. Oke, baik, kita akhiri. Alhamdulillah dengan bacaan doa setelah belajar. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.